Pemirsa, Hakim Federal Amerika Serikat resmi menunda rencana akuisisi Paramount Skydance terhadap Warner Bros. Discovery senilai 110 miliar dolar Amerika. Penundaan hingga 3 Agustus ini ditetapkan setelah koalisi negara bagian memenangkan gugatan anti monopoli di pengadilan. Hakim Distrik Amerika Serikat Arakeli Martinez Olguin di Oakland memberikan kemenangan awal bagi koalisi negara bagian yang menggugat rencana akuisisi Warner Bros. Discovery. Putusan yang dibacakan pada Senin waktu setempat tersebut mengabulkan penundaan transaksi akuisisi senilai 110 miliar dolar Amerika Serikat hingga 3 Agustus mendatang. Pengadilan menilai para penggugat berhasil menunjukkan bukti kuat bahwa merger raksasa media ini berpotensi merusak persaingan usaha secara tidak sah. Dampaknya, harga saham Warner Bros. Discovery sempat anjlok hingga 4% pada perdagangan Senin sore. Gugatan yang dipimpin California bersama 11 negara bagian lainnya mengkhawatirkan merger ini akan menciptakan entitas yang menguasai 27% pangsa pasar distribusi film. Pengadilan menilai pembiaran transaksi saat ini beresiko memicu dampak yang sulit dibatalkan seperti pemutusan hubungan kerja yang masif. Selain itu, persaingan yang berkurang akan mempermudah studio menekan pemilik bioskop serta menaikkan harga di industri film dan televisi. Namun demikian, pihak Paramount Skydance menegaskan tuduhan anti monopoli tersebut tidak memiliki dasar yang sesuai dengan realitas pasar modern. Paramount Skydance terancam menanggung beban finansial yang tinggi akibat klausul ticking fee jika penundaan akuisisi terus berlanjut, di mana berdasarkan perjanjian merger, CEO David Ellison wajib membayar denda sebesar 0,25 dolar Amerika Serikat per saham atau sekitar 7 juta dolar Amerika Serikat per hari jika transaksi belum selesai setelah 30 September. Adapun sidang lanjutan pada 3 Agustus mendatang akan menentukan apakah penundaan merger ini diperpanjang selama proses persidangan berjalan. Adapun keputusan hukum ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Paramount untuk mengejar dominasi pasar media dari Netflix dan Disney. Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen semikonduktor TSMC menambah investasi sebesar 100 miliar dolar Amerika untuk pembangunan pabrik di Amerika Serikat. Investasi TSMC di Amerika Serikat memperkuat upaya pemerintah Amerika dalam membangun rantai pasok semikonduktor yang lebih mandiri. Raksasa produsen semikonduktor asal Taiwan TSMC kembali menunjukkan ambisinya dalam memperluas kapasitas produksi semikonduktor global. Di mana setelah mencatatkan kinerja keuangan yang kuat pada kuartal 2 2026, TSMC mengonfirmasi rencana investasi tambahan senilai 100 miliar dolar Amerika untuk pengembangan fasilitas produksi di Arizona, Amerika Serikat. Tambahan investasi terbaru ini melengkapi komitmen yang telah digelontorkan sebelumnya, di mana secara total nilai investasi TSMC di Arizona kini mencapai sekitar 165 miliar dolar Amerika dan menjadikannya salah satu investasi asing terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Langkah ini juga memperkuat upaya pemerintah Amerika Serikat dalam membangun rantai pasok semikonduktor yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada produksi di Asia. Tambahan investasi sebesar 100 miliar dolar Amerika diperkirakan akan digunakan untuk membangun beberapa fasilitas baru, termasuk pabrik produksi chip generasi terbaru. Namun dalam berinvestasi di Amerika Serikat, TSMC tidak berjalan sendiri karena mitra rantai pasok perusahaan disebut akan ikut berinvestasi hingga sekitar 30 miliar dolar Amerika untuk mendukung pengembangan ekosistem manufaktur semikonduktor di kawasan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Startup kecerdasan buatan asal China, Moonshot, meluncurkan model AI terbaru Kimi K3 yang diklaim setara dengan raksasa Amerika Serikat OpenAI dan Anthropic. Peluncuran model OpenWeight ini menjadi bukti pesatnya lompatan teknologi AI China yang kian mengejar ketertinggalan global. Perusahaan startup kecerdasan buatan Moonshot resmi merilis model OpenWeight terbaru bernama Kimi K3 pada hari Jumat pekan lalu. Model AI asal China ini diklaim memiliki kinerja setara dengan platform papan atas dunia seperti GPT-5.6 milik OpenAI dan Cloudflare 5 milik Anthropic. Kimi K3 dibekali dengan 2,8 triliun parameter serta 1 juta token konteks window yang menjadi tolok ukur keunggulannya.
Capaian ini sekaligus menempatkan Kimi K3 di atas Opus 4.8 pada beberapa tolok ukur pengujian terdepan Artificial Analysis. Moonshot menetapkan harga langganan Kimi K3 pada kisaran premium yang setara dengan Anthropic Sonnet. Kebijakan harga ini membuktikan bahwa persaingan laboratorium AI di China telah berkembang melampaui perang harga murah semata. Di sisi lain, performa Kimi K3 juga mengungguli penawaran tercanggih dari kompetitor lokal ZAI dalam tugas-tugas pemrograman. Kondisi ini memicu kekhawatiran baru terkait pergeseran peta persaingan industri kecerdasan buatan di pasar global. Peluncuran Kimi K3 bertepatan dengan kian kuatnya dukungan pemerintah Beijing terhadap pengembangan AI di dalam negeri, di mana Presiden Xi Jinping memuji lompatan inovasi teknologi nasional sekaligus mendorong tatanan ekosistem global yang lebih terbuka. Kalangan manajer portofolio menilai Kimi K3 sebagai model buatan China terbaik yang berhasil memangkas jarak ketertinggalan teknologi dengan Amerika Serikat. Sementara itu, rival domestik ZAI dilaporkan tetap berada di jalur positif untuk mengantongi pendapatan tahunan mencapai $1 miliar Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen otomotif asal Jepang, Suzuki dikabarkan sedang menyiapkan mobil listrik berukuran compact untuk bersaing dengan deretan kendaraan listrik berharga terjangkau dari pabrikan China di pasar global. Suzuki berencana meluncurkan versi produksi mobil konsep Vision e-Sky di pasar Eropa pada 2027. Mobil listrik tersebut akan hadir dengan dimensi yang lebih kecil dibandingkan sejumlah pesaingnya seperti BYD Atto One maupun Honda Super One. Vision e-Sky akan dipasarkan di Inggris dengan bandrol sekitar 20.000 pound sterling atau setara sekitar 483 juta rupiah. Dan setelah meluncurkan Vision e-Sky, Suzuki disebut akan memperkenalkan kendaraan listrik ketiganya pada 2029 datang. Manajemen Suzuki mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan semakin kuatnya dominasi produsen mobil listrik asal China. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis akan mulai diterapkan secara penuh pada 1 September 2026. Saat ini kebijakan ekspor satu pintu masih berada dalam tahap transisi setelah PT Danantara Sumber Daya Indonesia resmi beroperasi sejak 1 Juli 2026. Prabowo menegaskan pembentukan sistem ekspor satu pintu merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekspor sekaligus menutup celah praktik under invoicing. Meski di awal sempat mendapat kritik, Prabowo mengungkapkan kebijakan tersebut kini mulai mendapat pengakuan dari berbagai pihak di luar negeri sebagai langkah yang tepat dalam memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas. Prabowo mengklaim sejak resmi beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar Amerika. Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar faham benar kemana uang kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari Saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan 2 minggu, saudara-saudara. CEO Danantara, Rosan Roslani, menjelaskan lebih rinci mengenai capaian PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika. Salah satu perubahan utama yang dilakukan DSI adalah mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang sebelumnya masih terpisah-pisah sehingga pemerintah dapat memantau aktivitas ekspor secara lebih menyeluruh. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roslani menjelaskan lebih rinci mengenai capaian PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI
yang telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu sekitar 1,5 bulan beroperasi. Menurut Rosan, salah satu perubahan utama yang dilakukan DESI adalah mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang sebelumnya masih terpisah-pisah sehingga pemerintah dapat memantau aktivitas ekspor secara lebih menyeluruh. Rosan menjelaskan seluruh data tersebut kini dikumpulkan ke dalam satu platform sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat melihat kesesuaian antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dengan harga acuan atau indeks komoditas. Jadi kita mulai dari 1 Juni sampai Juli pertanggal minggu lalu ya, itu kan kita udah bisa menarik data dari semua instansi atau kementerian, dari baik dari Bea Cukai, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM, terus ada yang lain lupa, ada berapa instansi lain. Yang selama ini biasanya mereka tidak terkonsolidasi. Rosan mencontohkan komoditas turunan kelapa sawit seperti RBD, refined bleached deodorized palm oil. Sebelum sistem terintegrasi diterapkan, terdapat selisih yang cukup besar antara harga yang dilaporkan eksportir dengan indeks harga. Sejak sistem mulai diberlakukan, selisih tersebut mulai menyempit. Jika sebelumnya rata-rata mencapai lebih dari 30%, kini perbedaan antara harga deklarasi dan indeks sudah jauh lebih kecil. Tim Liputan, IDXchannel.